Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tuntut galian pasir ditutup permanen, ratusan warga Cawilan datangi lokasi galian. Asyik merekam bus telolet ponsel seorang bocah di Lebak dijambret. Memprihatinkan, lebih dari 18.000 warga Banten terjangkit virus HIV/AIDS. Bus telolet saat ini masih menjadi buruan sejumlah warga, terutama anak-anak. Namun di balik keseruan berburu dan merekam bus telolet, ada bahaya mengancam, yakni menjadi korban penjamretan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten, saat beberapa anak usia belasan berburu merekam bus telolet yang melintas di RA Kartini, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rakas Bitung, Kabupaten Lebak. Awalnya beberapa bocah asyik merekam bus telolet yang melintas sambil sesekali menggoyangkan badannya mengikuti irama klakson. Namun tiba-tiba seorang pengendara motor berjalan menepi dan langsung mengambil ponsel milik salah satu bocah. Aksi penjambretan pun terekam oleh ponsel bocah yang lain. Korban yang kaget langsung berusaha mengejar pelaku. Beberapa warga juga sempat ikut mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Diduga pelaku sudah mengintai dan mengetahui kebiasaan anak-anak saat berburu bus telolet. Itu jam 7. Nah, anak kecil itu lagi videoin buat telolet. Nah, ada seseorang bapak bawa motor Supra. Dia ngambil dari arah ini, dari lampu merah. Nah, dia ngejambret HP anak kecil itu. Dan saya ngejar udah kejauh gitu, anak kecilnya bilangnya telat bilang, jadi saya kan nggak tahu. Saya lagi duduk aja di situ. Nah, udah nggak ada itu yang jambretnya itu. Tapi sempat dikejar juga sama warga ya? Iya, sempat dikejar, cuma nggak kena aja. Penjambretan ponsel milik bocah pemburu bus telolet di lokasi ini bukan yang pertama kali. Namun tidak menyurutkan antusias beberapa anak-anak untuk tetap berburu dan merekam bus telolet di pinggir jalan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Rumah milik pasangan lansia berusia 70 tahun warga Desa Panamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, ludes terbakar. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha untuk memadamkan api agar api tidak merembet ke bangunan lain. Warga di sekitar dibuat panik lantaran api datang begitu tiba-tiba dan dengan cepat membesar hingga meluluh lantahkan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik yang berada di dalam rumah. Penghuni rumah yang merupakan pasangan lansia baru mengetahui setelah api sudah membesar. Sang nenek sempat masuk lagi saat api menyala untuk mengambil barang berharganya. Karena nyaris terjebak di kobaran api, warga yang sigap berhasil menolongnya. Selain bangunan, pemilik rumah juga kehilangan harta bendanya termasuk uang tunai 2 juta rupiah dan emas 6 gram. Di rumah sebelah tuh, barang saya dengar ting perepet itu, barang saya keluar itu udah nyala api udah ke atas. Saya ngambil itu air 1 ember, digulung itu semua tuh Pak, kenceng aja. Ada korban jiwa nggak Pak? Nggak ada alhamdulillah Pak. Tapi yang kebakar apa Pak? Berapa rumah Pak? Yang kebakar 1 rumah aja. Cuman padi hanya uang tuh yang ini. Yang kebakar? Ya yang kebakar uang 2 juta, emas 6 gram yang kebakar.
Itu disebabkan karena apa bisa kebakaran? Kena listrik Pak itu mah, kena listrik. Korsletingnya. Iya, Korslet ya. iya Pong. Waktu kebakaran di dalam ada pemilik rumahnya, Pak? Ada, emang ada, itu udah karual pertama Pak. Balik lagi ke dalam. Pas Terus api nyala itu bagusnya ada yang nolongin tuh, ada yang dobrak, api juga gak peduli itu Pak. Pemilik rumahnya alhamdulillah bisa terselamatkan dan rumahnya dulu lantas habis terbakar tanpa ada satupun hartanya yang bisa diselamatkan yang ada di dalam rumah. kalau api sendiri diduga karena apa, Pak? Api itu menurut keterangan dari tetangga itu terdengar suara seperti ada konsleting listrik. Terlihat api langsung besar dan sementara dia dengar itu bunyi kretek-kretek gitu, langsung api itu membesar. Dan kebetulan pemiliknya sudah lanjut usia, mereka tidak paham api itu datangnya dari mana, tetapi dengan sigap masyarakat sekitar, lalu pemilik rumah segera difungsikan dan diselamatkan dari kobaran api yang ada di rumah beliau. Kini pemilik rumah, pasangan lansia, hanya bisa pasrah dan berharap adanya bantuan berupa bahan bangunan agar rumahnya dapat kembali dibangun. Keduanya kini terpaksa menumpang ke rumah tetangganya. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sejak beberapa hari terakhir, masyarakat yang biasa membeli BBM di SPBU swasta kebingungan karena stok BBM yang kosong. Bahkan di salah satu SPBU swasta yang berada di Tangerang Selatan, tidak ada aktivitas berarti dari sejumlah pekerja yang bertugas. Sejumlah pengendara yang hendak mengisi BBM pun harus kecewa lantaran sampai saat ini stok BBM di tempat tersebut belum terisi. Warga yang menjadi pelanggan SPBU swasta merasa kecewa dengan kekosongan BBM di SPBU swasta karena kondisi ini mengganggu aktivitas. Tidak hanya di satu SPBU, salah seorang warga mengaku telah berkeliling ke sejumlah SPBU swasta, namun tidak juga mendapatkan BBM. Konsumen juga merasa prihatin dengan nasib pekerja SPBU yang sampai harus berjualan produk lain, bahkan sudah ada yang dirumahkan. Infonya sih cuman kosong aja, udah nggak ada stok sih. Oh gitu. Ya, Nah yang Mas tahu itu berapa lama yang tadi informasi dari mereka? wah itu kayaknya sih udah dari beberapa hari yang lalu ya. Lebih dari seminggu ya? Iya. Karena saya juga tadi dari sel daerah BSD juga habis juga saya. Sampai ke Bintaro sini masih habis juga? Iya, saya dari sana dari BSD habis. Oke. Nah Mas termasuk pengguna aktif berarti sel? Ya aktif juga. Nah gimana perasaan dengan, kan sudah terlalu lama kosong nih, gimana? Rasanya ya heran, kecewa? Ya kecewa juga sih, kita kan biasa udah pakai apa bensin sel kan, kita pengguna aktif udah cocok. Cuman dengan apa kekosongan stok ini kan kita juga jadi agak kendala juga ya buat aktivitas sehari-hari karena kita udah biasa ngisi di sini kan ya. Untuk bertahan, sejumlah pekerja SPBU pun terlihat masih berjualan dengan menjajakan minuman dan makanan di sekitar area SPBU. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.